Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku kelas 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu kajian agama pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan daring. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini akan kami sampaikan kepada ananda sekalian bahwa kajian kitab Ta'limul Muta'alim untuk kelas 12 bab yang kedua, yaitu niat dalam belajar. Alangkah baiknya sebelum kita mengawali kajian pada kesempatan ini, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada bab yang kedua ini kita akan membahas tentang niat dalam belajar. Pengarang kitab Asy-Syaikh Al-Alim Alamah Asy-Syaikh Az-Zarnuji mengingatkan kepada kita semuanya, bagi seorang pelajar, bahwa apapun yang dilakukan seorang pelajar ini akan membawa dampak positif atau negatif pada kelanjutannya. Ini tergantung dari niat ketika awal belajar. Makanya pengarang kitab mengingatkan bahwa seorang murid, seorang pelajar itu penting yang namanya niat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umatnya lewat hadisnya, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Niat baik atau buruknya niat yang ada dalam hati seorang pelajar, maka akan memberikan efek selanjutnya ketika anak itu masuk di dalam pembelajaran. Makanya ketika seorang pelajar ingin masuk ke dunia thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, harus ada 4 niat yang jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggal. Yang pertama adalah niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, semuanya tidak hanya mencari ilmu, tidak hanya belajar. Yang pertama adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
saya berangkat ke pesantren menuju ridho-Mu ya Allah, mudah-mudahan saya diberi kemudahan. Jadi saya mengingatkan kepada anak-anakku yang sebentar lagi ingin berangkat ke pesantren, maka jangan sampai lupa niat ketika kamu keluar rumah menuju ke pesantren, niat untuk mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan kebodohan. Jadi seorang pelajar, seorang santri, seorang murid ketika ia berangkat ke pesantren, ketika berangkat ke sekolah, maka jangan sampai lupa bahwa saya berangkat, saya keluar dari rumah, saya melangkahkan kaki, saya ingin menghilangkan kebodohan. Yang tadinya belum tahu akan menjadi tahu. Ini adalah prasyarat seorang santri, seorang pelajar untuk bisa mencari ilmu di tempat pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan atau mengagungkan agama Allah. Artinya ketika kita belajar harus punya cita-cita. Seorang santri, seorang pelajar, seorang murid, ia harus punya cita-cita bahwa saya belajar ingin mengagungkan agama Allah. Jadi insya Allah santri yang seperti itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang namanya ilmu manfaat. Mahwa ilmu nafi. Apa itu ilmu manfaat? Ilmu manfaat adalah ilmu yang dipahami, ilmu yang diketahui, kemudian dipraktekkan dengan anggota badan. Kamu paham ilmunya sholat, kamu paham ilmunya puasa, maka kamu harus bisa melaksanakan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kamu paham ilmunya puasa, tetapi tata caranya puasa kamu harus bisa menjalankan. Jangan hanya sebatas tahu saja tetapi tidak pernah dikerjakan. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang keempat adalah mensyukuri nikmat diberikannya akal. Jadi kami ingatkan kepada anak-anakku semuanya, kamu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu diberi nikmat yang luar biasa. Yang pertama, diberi sempurnanya badan. Kamu kalau boleh lihat, tidak semua manusia diberi kenikmatan, kesempurnaan fisik. Makanya jangan sampai kamu menyia-nyiakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kamu diberi nikmat fisik yang sempurna, yang lebih besar lagi dari itu adalah akal. Kamu diberi akal sehat. Dengan adanya akal sehat, kamu gunakan. Kamu bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Maka fungsikan akal dengan baik. Diasah. Akal ini akan bisa membawa martabat yang tinggi, membawa derajat yang tinggi, dan bahkan akal itu akan membawa untuk menggapai cita-cita yang kamu harapkan. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, itulah 4 niat yang tidak boleh lupa seorang pelajar, seorang santri, seorang murid ketika ingin menuju ke tempat pendidikan. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.